Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santri-santri semuanya, santri putra, santri putri, anak-anakku semuanya yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak terhitung, nikmat sehat, sehat walafiat, fisiknya sehat, tidak sakit, batinnya, jiwanya juga sehat, tidak gila. Ya, kita bisa merasakan nikmatnya makanan yang enak. Ketika kita sakit, makanan seenak apapun, semahal apapun akan terasa hambar, tidak akan ada rasa enaknya. Orang datang mengunjungi ketika kita sakit, ya kita tidak mau makannya, padahal itu makanan enak. Ujung-ujungnya yang makan siapa? Yang nungguinnya kan? Ya, karena dia yang masih mendapatkan nikmat makan. Nah, alhamdulillah nikmat itu harus kita syukuri, kita manfaatkan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sehat kita gunakan untuk beribadah. Jangan lupa sholat. Nah, itu. Jangan kita hanya bangga-bangga dikasih fisik yang sehat, gagah-gagahan, hebat. Setiap hari cuman kebut-kebutan motor, jembalik, jengkelit, jungkel, masuk rumah sakit atau masuk kuburan. Nah, itu orang yang sombong, orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kenapa? Karena sehebat apapun kita, harta yang kita miliki, sekuat apapun tubuh kita, otot yang kuat, itu semuanya atas pemberian Allah. Harus kita syukuri, harus kita gunakan hal-hal yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan nikmat Allah itu malah kita gunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, mendatangkan murka Allah. Nah, itu tadi, badan yang sehat, hebat, merasa jalannya milik sendiri, kebut-kebutan, itu orang yang tidak bersyukur. Nah, mendapat murka Allah, tiba-tiba jatuh, patah tulang, patah leher, patah tangan, patah kaki. Nah, mau yang seperti itu? Nah, hal-hal yang negatif yang ada di sekitar kita jangan kita contoh. Yang boleh kita contoh adalah hal yang positif. Tapi kebanyakan namanya bisikan setan, hal yang negatif tanpa disuruh, tanpa dicontoh, biasanya langsung dicontoh. Tapi kalau kebaikan disuruh berkali-kali, disuruh orang tuanya berkali-kali, tapi berat untuk melaksanakan, ya kan? Iya, berkali-kali sama orang tuanya suruh belajar, ya rasanya berat, sekali males, sekali suruh berangkat ngaji, males sekali. Nah, apalagi siang-siang panas, alasannya ketiduran, alasannya lemes, alasannya ada acara rewang, bapak ibunya rewang, anaknya ikut rewang. Ya kan, sering terjadi kayak gitu. Alasannya kenapa si ini tidak berangkat ngaji, rewang. Jadi bapak ibunya rewang, anaknya juga rewang. Ya, mungkin anaknya juga ikut rebus air, ikut cuci piring, ikut nyembelih ayam, nyembelih sapi juga. Ya, mungkin loh. Kalau tidak malah ngabisin makanannya di tempat rewang. Ya, ngerewangi makanan kan? Ya, ngabisin makan. Nah, itu. Nah,
pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat berjamaah. Nah, kondisi sekarang ini kita kalau lihat di berita, ternyata kasus corona semakin bertambah, semakin mengganas di mana-mana ya. Banyak tokoh-tokoh, banyak artis yang kena corona, kena covid, ya kan? Nah, kita nggak tahu apa jangan-jangan besok entah berapa hari, sehari dua hari ternyata sampai ke tempat kita. Nah, kita tidak tahu. Makanya kita harus berhati-hati, harus waspada, jaga jarak, jaga kesehatan, ya, menghindarkan hal-hal yang bisa menyebabkan terjangkitnya virus corona. Nah, walaupun kita bukan artis, walaupun kita bukan orang terkenal, walaupun kita ini hanya orang desa, harapan kita mudah-mudahan kita semuanya selamat, sehat walafiat, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bencana, berbagai macam bala, berbagai macam penyakit. Itu permintaan kita. Sama-sama sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sholawat penyembuh dari berbagai macam penyakit. Sering-sering dibaca, mau berangkat sekolah, balik sekolah, bangun tidur, setelah baca doa bangun tidur, baca sholawat, mau tidur, setelah baca doa mau tidur, baca sholawat itu lagi, terus beraktivitas kita sering-sering membaca itu, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Syarat-syarat sholat berjamaah, kita setiap malam melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib dan Isya. Ustaz latih kalian biasakan untuk sholat berjamaah. Harapannya, tujuannya biar nanti di rumah juga terbiasa sholat berjamaah. Bisa di rumah bersama orang tua atau sholat di masjid atau musola terdekat kalau punya musola, atau punya musola pribadi di dalam rumah, ada biasanya. Punya musola pribadi atau musola di luar rumah tapi di samping rumah, atau satu RT punya musola sendiri. Nah, biasakan untuk sholat berjamaah. Sudah kita bahas pertemuan yang lalu, pahalanya sholat berjamaah itu berapa derajat kemarin sudah kita bahas. Berapa? Ya, sebaik-baik sholat berjamaah itu daripada sholat sendirian. Berapa pahalanya kemarin? 27. Alhamdulillah masih banyak yang punya ingatan. Tidak lupa ingatan, tidak stres, tidak gila, berarti otaknya masih waras. Alhamdulillah, baru kemarin masih ingat. Tapi ada juga mungkin yang lupa karena tidak masuk atau karena memang pelupa. Masih muda kok pelupa ya. Nah, hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan itu berarti hampir mendekati wajib, walaupun tidak wajib. Ada yang sunnah biasa, sunnah ghairu muakkad, ada yang sunnah muakkad yang sangat ditekankan, hampir mendekati wajib walaupun tidak wajib. Artinya kita boleh sholat sendirian walaupun lebih utamanya sholat berjamaah. Nah, ini biar kita tahu, biar kita paham sholat berjamaah itu bagaimana caranya, biar kita sah. Jangan asal kita sholat saja. Perhatikan, ya jangan-jangan selama ini kita di rumah sholat berjamaah tidak sah, atau kita sholat sendiri juga tidak sah. Nah, tidaknya dapat pahala 27 kalau sholatnya ternyata tidak sah. Nah, yang pertama, sengaja mengikuti imam, niatkan mengikuti imam. Usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbil, ada makmum lillahi ta'ala. Makmum berarti mengikuti imam karena dia memposisikan diri sebagai makmum. Yang namanya makmum berarti ada imam. Jangan sholat sendirian. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbil, ada makmum lillahi ta'ala, dia sendirian.
Berarti imamnya siapa? Jin berarti. Iya, makmum dengan jin. Ya, harus kita tahu. Kalau kita belum hafal yang itu teksnya yang pakai bahasa Arab, ya tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia sengaja. Aku sholat zuhur 4 rakaat sendirian, atau sengaja sholat zuhur 4 rakaat mengikuti imam, atau sholat zuhur sebagai imam, misalnya kalian mengimami adik-adiknya di rumah. Ya. Nah, sengaja mengikuti imam baik gerakan maupun bacaannya. Nah, jangan gerakannya kesuka-suka kita. Imam sudah dekat, imam sudah dapat ruku, sudah sujud, kita masih Al-Fatihah. Nah, bagaimana kita datang tapi imamnya sudah hampir ruku, Al-Fatihahnya selesai, imam semua sudah amin, kemudian baca surat Al-Kafirun misalnya, atau surat pendek yang lain, kita baru datang Allahu Akbar. Kita nggak harus menyelesaikan surat Al-Fatihahnya, nggak harus membaca surat pendek, langsung Allahu Akbar. Ternyata imam sudah ruku lagi, langsung nggak usah baca Al-Fatihah lagi. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan kita untuk membaca Al-Fatihah. Terus bagaimana? Apakah saya sah? Berarti Al-Fatihah kita tadi ditanggung oleh imam. Bagaimana agar kita full bisa baca Al-Fatihah juga? Makanya jangan telat-telat. Ketika sudah mendekati waktu sholat masuk, ya jangan harus nunggu azan dulu baru wudu. Ya syukur alhamdulillah kalau sudah wudu nggak batal, nggak kentutan ini. Sholat maghrib dari rumah wudu, nanti sebentar sudah mendekati isya lah kentut lagi. Orang kok kentutan, makanannya apa kentutan? Iya loh, Ustaz kan jarang-jarang kan kalian lihat Ustaz sebentar wudu kan? Iya, sebelum ngaji sudah wudu atau menjelang maghrib wudu. Nanti nggak perlu lagi Ustaz sebentar sholat isya wudu lagi. Karena sholat itu kalau nggak kentut tidak harus wudu. Kalau tidak harus batal ya nggak harus wudu. Iya. Ya. Ya, berarti ketika sholat kentut berarti harus diulang. Ya, sengaja mengikuti imam. Nah, itu jadi tidak harus diselesaikan. Nanti imam sudah ruku, sudah sujud, lah kita masih baca Al-Fatihah. Itu namanya nggak mengikuti imam itu. Berarti harus, jangan sampai ketinggalan. Imam ruku ya kita segera ruku, jangan menghabiskan Al-Fatihahnya. Itu berarti kenapa kalau kita langsung ruku? Karena kita nggak ada kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Itu. Atau ketika imam baca Al-Fatihah kita nyimak, diem, jangan malah ngikuti imamnya Al-Fatihah, malah keras-kerasan sama imamnya malah makmumnya keras. Iya. Balapan sama imamnya. Jangan, enggak gitu cara sholat berjamaah itu. Ya. Imamnya Al-Fatihah, pertama kan Allahu Akbar, kita sama dengan imam membaca doa iftitah kan. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah kok belum selesai, imam sudah Al-Fatihah, kita langsung stop. Gak harus menyelesaikan Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Makanya ketika imam Al-Fatihah kita agak membacanya agak dicepatkan. Biar ketika kita selesai surat doa iftitah, imam juga saat itu membaca Al-Fatihah. Tapi kita belum selesai, imam langsung Al-Fatihah, kita langsung diam mendengarkan imam membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu hukumnya rukunnya harus dibaca, harus didengarkan kalau kita berjamaah, jangan barengnya ikut baca. Nah, saat imam nanti selesai membaca Al-Fatihah, imam kan membaca surat pendek. Nah, saat imam membaca surat pendek itulah baru ketika kita sebagai makmum membaca surat Al-Fatihah. Paham kan? Iya, seperti itu caranya. Kok nggak boleh bareng-bareng? Iyalah, kita kan adabnya, kita kan makmum mengikuti imam, menghormati imamnya baca Al-Fatihah. Ketika bacaan Al-Quran atau surat Al-Quran dibaca, maka kita mendengarkan. Karena surat Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat itu tadi. Nah, itu. Kecuali kalau kita sholat sendirian, baca Al-Fatihah suka-suka kita sampai selesai, ya memang harus sampai selesai, baru surat pendek. Nah, itu. 2, mengetahui segala yang dilakukan imam. Berarti imam itu ketahuan kita, walaupun di samping boleh, tidak apa-apa, tidak harus di dalam ruangan ya. Ya, dalam mazhab Syafi'i
Yang penting kelihatan. Bagaimana kok di belakang sana imamnya tidak kelihatan? Berarti kita mengikuti melihat makmum yang ada di depan kita. Nah, itu. Tapi matanya nggak usah jelalatan. Atau lihat imamnya, oh. Kan kita bisa mengikuti imam yang ada di sebelah kita. Misalnya kita di ruangan di sebelah, kan kita bisa lihat misalnya imamnya di sana. Berarti yang sebelah sini kan kelihatan makmum yang terdepan. Mengetahui segala yang dilakukan imam, artinya tidak ada penghalang yang menutupi total. Imamnya di sini, makmumnya di dapur sana. Ya nggak tahu lah. Atau pakai ada kelihatan kaca ya, atau tabir kalau biasanya. Ada yang mau tanya dulu apa? Kalau betah kan bisa mengikuti mendengarkan dari sang imam itu. Kan Allahu Akbar kan. Atau dia kan mendengar bacaan dari makmum sebelahnya kan. Ini ada suara pelan-pelan kan. Subhanallah, subhanallah. Kedengaran kan? Oh, berarti dia tahu feeling. Oh, ini kan sedang rukuk, sedang sujud. Seperti itu. Nah, kalau kita baca kan bukan berarti kita baca diam, tidak ada bersuara. Kita harus bersuara, yang penting terdengar dari telinga kita. Perhatikan. Ya. Belum lama Ustaz menyampaikan. Ya, itu. Yang ketiga, tidak ada dinding penghalang antara imam dan makmum kecuali makmum perempuan di masjid atau ada dinding penutup satir atau sutroh. Biasanya kalau jadi boleh makmum itu bersebelahan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau kita ini kan bukan bersebelahan tapi depan dengan belakang. Yang penting kalau bersebelahan itu ada satir, ada penutupnya antara saf laki-laki dengan perempuan. Nah, insya Allah tempat kita yang kita buat nanti karena tempatnya memang seperti ini, berarti karena imamnya nanti di tengah, sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Berarti nanti ada penutupnya. Bisa kita pasang pakai kain, ya, atau pakai papan. Yang penting tertutup, biar tidak kayak gini. Ya, agak tinggi. Atau mamanya di sebelah perempuan gini. Ya, atau ini bahaya nih, tidak boleh seperti itu ya. Ya, nanti agak ada jaraknya, batasnya. Itu namanya satir. Satir itu artinya penutup. Ya, sutroh namanya. Kalau sarungnya? Sarungnya kenapa? Pakai apa sarungnya? Pakai karung. Sarungnya pakai karung. Tidak bisa beli sarungnya. Tidak beli sarung biasa itu tidak terbeli. Iuran baik kita beli sarung dia. Kok pakai karung? Ya kalau tidak bisa terbeli ke aneh ya dalam kondisi darurat yang paling tertutup aurat ya beli saja. Iya. Jadi tidak punya pakai apa-apa. Jadi ditutup yang penting udun dengan lutut pakai karung. Atau di hutan pakai daun-daun gitu ya. Iya. Ya. Yang keempat, itu tadi yang penting tidak ada dinding penghalang itu nggak tutup total. Yang penting kita itu masih bisa melihat makmum di depannya. Kita tahu. Biasanya kalau masjid besar biasanya ada mic-nya kan, dia imam membaca pakai mic kan. Jadi terdengar nanti setiap gerakan itu biasanya mic yang kecil yang bisa dipasang setiap dia gerakan. Jadi kita walaupun di belakang bahkan nggak kelihatan imamnya, tetap kita akan mendengar posisi bacaan imam itu kan. Samar-samar akan terdengar. Nggak tahu kalau kupingnya. Nggak tahu ya. Sudah kupingnya nggak dengar, sudah matanya nggak kelihatan. Nah itu bisa dimaafkan oleh Allah. Ya itu. Tidak boleh mendahului imam atau melambatkan diri. Nah, mau nyalip imam ini kan makmum tidak beradab ini makmumnya. Dia sok-sokan sebagai makmum tapi bergaya sebagai imam. Apa yang dilakukan oleh imam, dia ingin nyalip terus. Ya. Jadi imamnya baru mau rukuk, Allah dia gitu. Dan Jadi Allah sudah
duluan. Nah, itu sering kan terjadi kayak gitu. Imam baru Allahu Akbar, baru bangkit dari sujud, ternyata dia sudah duluan. Baru imam assalam, dia sudah gini, sudah sebelah kiri lah. Nah, zakat biasanya kayak gitu kan. Nah, masa imam baru sebelah kan? Assalamualaikum. Lah dia sudah sebelah kiri. Nah, berarti dia nggak baca, berarti dia langsung gini-gini wae. Padahal kan ada bacaan sunnahnya ketika assalamualaikum warahmatullahi ini as'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ini as'aluka najata minan nar wal afain dari ada bacaan sunnahnya kan, itu kan ada bacaannya disebutkan itu. Nah, itu gak seperti itu. Jangan kan itu assalamualaikum salam. Atau melambatkan diri. Nah, itu tadi. Karena kita ingin membaca menyelesaikan Al-Fatihah, ternyata telat kita gerakannya dari imam, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu tidak boleh di depan imam. Nah, walaupun dia berdua di samping ini, dia tidak boleh lebih depan dari imam di samping. Jarak antara imam dan makmum atau makmum dengan makmum terakhir tidak lebih dari 300 hasta. 300 hasta itu kurang lebih 144 meter. Ya. Nah, itu kurang lebih jaraknya. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Tapi kalau kondisi corona seperti ini, ada beberapa pendapat ulama kita boleh agak rendang sedikit karena kondisi darurat. Walaupun hukumnya sebenarnya katanya makruh gitu kan, lebih utamanya ya kita agak rapat, tapi agak rapat juga jangan terlalu rapat sampai gak bisa bergerak sama sekali. Nah, yang repotnya kalau terlalu rapat, terlalu sempit, nanti ketika kita atahiyat akhir kan, ya kan, sakit semuanya sini kan, sempit kan. Nah, ya tetap rapat, yang penting jangan terlalu sempit. Ada ganglah antara jarak kaki kita dengan kaki yang lainnya. Ya, itu kalau kita sampai kayak gini kan, ya sakit badannya. 7. Sholat makmum bersesuaian dengan sholat imam. Nah, jadi imamnya, makmumnya sholat zuhur ya kita begitu sholat zuhur, sholat asar. Tapi bagaimana misalnya imamnya sudah sholat zuhur ya, kemudian biasanya kan ada sholat sunnahnya ba'diyah kan. Nah, ba'diyah datanglah orang jamaah terakhir, makmumnya semua sudah pada pulang atau dia nggak tahu kalau sedang habis berjamaah. Ternyata datang orang, imamnya tadi kan sholat sendirian padahal dia ba'diyah setelah sholat zuhur misalnya, setelah sholat maghrib misalnya, dikiranya masih sholat zuhur, dikiranya masih sholat maghrib. Bagaimana hukumnya itu? Boleh. Maka boleh apa? Karena makmum itu nggak tahu, dikiranya dia sholat zuhur, maka imamnya niat sholat fardu zuhur. Padahal imamnya tadi yang di depan sudah ba'diyah sholat zuhur. Sholat sunnah itu kan ba'diyah kan? Maka itu hukumnya sah, boleh-boleh saja karena kondisi tidak tahu. Atau ketika kita kita sholat sendiri itu boleh niat kita sebagai imam. Kalau kita sholat sendirian menjadi imam boleh, walaupun ya kita pakai niat sendiri juga bagus. Tapi kalau kita niat langsung imam boleh, tidak apa-apa. Ya. Ketika datang makmum nanti di belakang kita nggak perlu lagi nanti mengganti niat imam. Nah, kalau kita sholat sendirian tiba-tiba datang imam nepuk pundak kita. Ya, coba Zaka berdiri. Caranya bagaimana kalau kita datang makmum masbuk? Masbuk itu berarti makmumnya ketinggalan kan? Nah, ini sebagai imam Zakanya. Nah, jadi kita nepuk pelambai untuk tepuk ini. Nah, berarti dia ngasih tahu bahwasanya di belakang itu ada makmum. Maka imam tadi langsung mengganti niatnya, nggak harus pakai usolli, niat dalam hati bahwasanya sekarang tadi saya niatnya sendiri, berarti sekarang saya sebagai imam. Nah, berarti saya meniatkan sebagai imam, otomatis berarti langsung di dalam hati saya sebagai imam. Misalnya kita sholat maghrib sendirian, kita bacanya pelan ketika ditepuk itu karena kita posisi sebagai imam, maka kita bacaannya kita keraskan, Al-Fatihahnya kita keraskan. Berarti saya sekarang posisinya sebagai imam. Nah, paham ya? Nah, itu sudah, itu penjelasannya bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Maaf atas segala kekurangannya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.